Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke mas bro, sebelum kita lanjut ke video nih ya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS akan open lagi grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Mei 2024. Nah teman-teman nanti akan tergabung ke dua grup ini ya. Nah, apa itu grup STS rekomendasi? Nah, kita intip aja STS yang masih jalan sekarang, yaitu STS April, dan ini aktif sampai tanggal 30 ya. Kalau April, nanti kalau Mei dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Mei tentunya. Nah, di sini ada STS diskusi. Nah, STS diskusi adalah isinya diskusi-diskusi tentang saham, tanya-tanya jawab, dan share-share ilmu lah di sini. Nah, untuk rekomendasi tentu aja di sini isinya kita rekomendasi. Jadi ada swing dan ODT. Nah, hari ini kita cuan di Hatam, Maya, BRPT, Humi, DKFT, Fire, PTBA, Cegas, SBMA, dan lain-lain teman-teman. Nah, seperti ini ya bentuk rekomnya. Nah, ini teman-teman juga akan dapat rekomendasi swing juga kalau marketnya mendukung. Kalau sekarang lagi nggak mendukung teman-teman ya untuk nge-swing. Jadi kita mainnya di saham-saham yang semi-semi gorengan aja. Seperti itu guys. Nah, bagi teman-teman yang gabung STS rekomendasi Mei, teman-teman akan dapat bonus namanya itu screener saham murah. Nah, ada 37 saham murah yang akan diupdate setiap kuartal. Nah, teman-teman tinggal klik aja, tinggal pencet aja, nanti akan muncul saham-saham yang murah di bursa kita. Dan ini akan update setiap kuartal, teman-teman. Nanti rumusnya teman-teman akan dapat dan dikasih di bagi teman-teman yang gabung STS rekomendasi Mei. Oke, kita lanjut ke video. Assalamualaikum bro, yang kita di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas saham LQ45 teman-teman ya. Di bulan depan ya, di bulan Mei, karena sekarang tanggal 30 April, 2 hari lagi lah karena besok libur ya. Jadi bulan depan, bulan Mei, tanggal 2, itu ada perombakan LQ45, ada 2 saham yang keluar dan 2 saham yang masuk. Yang masuk adalah saham dari AMMN dan ISAT. Yang keluar adalah saham dari PTMP dan MTEK teman-teman, karena kan namanya LQ45 jadi saham tetap 45, jadi kalau ada masuk 2 pasti ada yang keluar 2, seperti itu guys ya. Dan kenapa saya menyebut LQ45 itu hanya konspirasi bursa efek? Nah, saya akan ngasih data di sini teman-teman secara real buat teman-teman semua nih para retail, biar istilahnya itu kita cerdas dan jangan mau dibodohin terus sama siapapun, sama misalnya big player, bursa lah atau sekuritas, jangan mau teman-teman ya. Jadi saya bertujuan channel ini untuk mencerdaskan lah, seperti itu guys ya. Jadi saling sharing ke teman-teman retail semua, biar kita itu retail itu tetap eksis di bursa teman-teman ya. Karena saya sedih banget kalau ada teman yang bilang, wah saya udah rugi di bursa, terus saya mau berhenti dari beli saham. Itu saya sedih banget kalau kayak gitu. Jadi istilahnya, coba deh kita akan bahas beberapa hal yang untuk menghindari hal-hal tersebut gitu ya. Nah, kita lihat di sini teman-teman ya, kenapa LQ45 itu konspirasi. Saya ngasih data ke teman-teman ya, ke teman-teman semua. Data yang ini bener-bener real data, bukan pendapat doang. Nah, teman-teman lihat di sini, ini ada 2 saham masuk LQ45, itu saham dari Aman dan ISAT teman-teman ya. Di sini Aman dan ISAT, kita lihat chartnya dulu AMMN. Aman Mineral teman-teman. Nah, Aman Mineral ini udah naik tinggi sekali guys. Dari harga IPO-nya di 1.600 ya kalau nggak salah. Sekarang udah 9.000-an, hampir 10.000. Nah, ini berapa guys kenaikannya? Ini udah beggar guys ya. Apalagi orang-orang yang istilahnya itu punya saham di bawah harga IPO atau pemiliknya. Karena ini udah 8 bulan pasti mereka bisa jualan. Ya kan? Terus ini udah naik tinggi, kenapa baru dimasukin LQ45 sekarang? Kayak gitu guys ya. Nah, itu Aman. Yang kedua adalah saham ISAT teman-teman. Nah, ISAT di sini, kalau ISAT ini dulu sempat masuk LQ45, terus keluar lagi ya. Terus masuk lagi. Dan kita lihat di sini untuk chart dari ISAT, ini juga udah naik tinggi sekali teman-teman ya. Dari 2000-an sekarang udah ke 11.000-an. Nah, ini guys ya. Aman dan ISAT sama chartnya. Udah naik tinggi sekali. Ya, seperti itu guys. Nah, kita akan lihat ya saham-saham LQ45 dari periode-periode sebelumnya. Nah, saya kasih data ke teman-teman, mungkin teman-teman akan tercengang kalau ngelihat ini, teman-teman ya. Yang pertama adalah saham dari MTEK. Nah, MTEK ini masuk di periode awal tahun 2022. Jadi ada 2 saham waktu itu yang masuk di periode ini kan, kalau ini kan di periode tengah periode tengah 2024. Nah, nanti di awal tahun tuh biasanya ada pergantian LQ45 teman-teman. Di sini MTEK dan Waskita itu tahun 2022 dimasukin LQ45. Di sekitaran bulan Januari teman-teman ya. Nah, kita lihat aja chart MTEK dan Waskita di bulan Januari. Kita lihat ya, 2022. Kita lihat ya. MTEK, kita lihat. MTEK
Nah, kita lihat aja chartnya di bulan sekitaran Januari 2022. Nah, teman-teman lihat di sini, MTech di awal tahun 2022 harganya berapa? 2.500, teman-teman. 2.400 sekian. Dan ini sempat naik juga sampai ke hampir 3.000 untuk si saham MTech. Lanjutnya, turun bos. Sekarang harganya cuma 300. Sadis, habis dimasukin LQ45 dia hancur sahamnya. Nah, lanjut Waskita. Waskita lebih parah. Nah, ini kan di sini kan MTech dan Waskita toh yang masuk. Nah, Waskita di awal tahun 2022, teman-teman di sini, nih di sini harganya 750. Waktu masuk LQ45 harganya 750. Sekarang guys, harganya cuma 200 perak, itu aja suspend. Bayangin, guys. Hancur nih orang yang beli MTech dan Waskita di awal tahun 2022 kalau teman-teman yang ngikutin LQ45. Jadi kalau waktu itu di tahun 2022 kalau ada orang yang Waskita dan MTech masuk LQ45, borong-borong buat investasi, habis sekarang. Yes, itu yang pertama. Lanjut nih saya close ya. Lanjut yaitu saham Indi dan Arto, Bris dan Indi. Ini masuk di LQ45 di pertengahan tahun 2022. Nah, setelah Waskita dan MTech masuk, ini masuk gantian guys, yaitu Arto guys. Kita lihat Arto. Arto di pertengahan 2022. Kita lihat ya. Lihat. Nah, di sini data nih guys. Nah, Arto waktu masuk di LQ45 ya, itu harganya 9 ribuan. Nah, di sini teman-teman 9 ribuan. Bayangin aja, habis masuk LQ45 turun terus sampai sekarang guys, harganya cuma 2.000. Nah, lanjut saham dari apa itu Indi ya tadi ya. Indika, kita lihat Indika. Kita lihat di sini Indika di pertengahan 2022 di sini teman-teman. Nah, di sini ya. Harganya 2.000-an. Habis masuk LQ45 turun terus sampai 1.400. Ya walaupun nggak separah Arto sih untuk si Indi. Nah, lanjut yaitu Bris ya. Kita lihat Bris. Ini kan sama ada 3 saham ya. Nah, Bris di tahun 2022 di sini. Di sini teman-teman. Oh, kalau Bris turun terus naik ya. Kalau Bris masih oke lah kalau si Bris mah. Nah, berarti ya dari saham Waskita, Arto, Waskita, terus apa lagi tadi? MTech, Arto, Indi, dan Bris. Dari 5 saham yang masuk ke-45 di tahun 2022 itu hanya Bris saja yang agak lumayan oke. Nah, lanjut yaitu saham berikutnya nih guys, yaitu saham dari Gotoh. Nah, Gotoh ini masuk LQ45 di akhir tahun 2022. Nah, lihat aja Gotoh guys. Kita lihat Gotoh sini. Nih, akhir tahun 2022 di sini guys. Gotoh waktu masuk LQ45 itu di harga 200-an. Nah, sekarang tinggal swida 60 guys, turun berapa itu? Nah, ini yang terakhir yaitu saham dari PTMP. Nah, PTMP ini viral juga waktu itu. Ini agak unik juga kenapa saham gorengan dimasukin LQ45. Kalau yang tadi yang di depan itu agak masuk akal lah karena dia capnya gede. Kalau ini kecil guys. Nah, kita lihat di sini untuk PTMP, dia masuk di sekitaran pertengahan Februari 2024. Kita lihat ya. Di Februari 2024 si PTMP, teman-teman. Di sini. Tuh, di sini guys. Nah, PTMP itu masuk di LQ45 itu di harga 200-an, 280 bahkan. Nah, habis masuk LQ45 langsung drop terus sampai 124. Gila, sadis guys, sadis. Nah, jadi gimana teman-teman ya, atas data yang udah saya sajikan tadi. Dari 8 saham, itu hanya Bris doang yang agak mendingan ya, yang dimasukkan ke 45. Yang lain hancur sehancur-hancurnya sampai ke kerak bumi. Jadi teman-teman bisa lihat aja kesamaan saham yang naik tinggi. Biasanya guys, saham yang dimasukin LQ45 itu saham yang udah naik tinggi. Nah, setelah masuk LQ45 itu sahamnya turun. Kebanyakan seperti itu guys. Ya, yang udah kita lihat dari datanya nih guys. Nah, kalau kita lihat berkaca pada ISAT dan AMMN, itu kan sama aja guys, lagi naik, lagi di atas gitu ya.
Nah, kalau menurut saya guys, dua-duanya nih setelah masuk LQ45 itu akan turun guys, terutama si AMMN. Kalau teman-teman lihat valuasi AMMN itu udah nggak masuk di akal otak. Nah, mungkin aja guys ya, ini saya cuman istilahnya itu berprasangka buruk gitu ya. Tapi ya sebagai retail kita harus bisalah berprasangka gitu ya, biar kita nggak kejebak guys. Nah, masuk LQ45 itu biar retail itu tahu, oh ini LQ45. Dan karena kebanyakan di otak retail itu, oh LQ45 tuh samanya bagus-bagus gitu ya kebanyakan ya. Nah jadi mereka nanti malah ngeborong nih saham AMMN. Nah saat AMMN tuh ngeborong, diborong retail, otomatis nanti jadi rame. Nah rame itu berarti apa? Liquidity, jadi liquid. Nah nanti ada pihak yang exit. Nah takutnya seperti itu ya, retail cuma dibuat jadi exit liquidity ya, sama aja sama Arto yang tadi kita bahas, Arto, MTEK, Goto, ya kan. Terus apa lagi tuh tadi yang kita bahas ya, Waskita, apalagi seperti itu yang masuk LQ45, Indi. Kayak gitu guys, jangan sampai kita kejebak lagi lah untuk kesekian kalinya nih. Makanya saya angkat ke video ini, semoga teman-teman retail tuh pada nonton gitu ya, biar istilahnya itu kita beli saham itu jangan terpacu 100% percaya sama LQ45 guys. Ya, kalau udah nggak masuk akal harganya gitu ya, udah tinggi banget, PBV-nya udah tinggi, PER-nya udah tinggi, ROE-nya kecil, ya udahlah jangan dibeli gitu ya. Cari saham-saham LQ45 yang di bawah aja, yang udah lama nggak apa-apa, nggak usah yang baru-baru tuh. Yang lama-lama yang masih murah itu aja guys yang dibeli kalau teman-teman itu LQ45. Seperti itu guys ya. Gitu guys, mungkin informasi aja ke teman-teman semua supaya kita itu sebagai retail itu lebih berhati-hati gitu ya. Jangan 100% percaya sama siapapun lah, sama influencer, sama sekuritas, sama istilahnya itu big player katanya gitu, sama bursa efek gitu. Kita jangan langsung percaya gitu guys ya. Kita harus istilahnya itu bener-bener analisa bener, yakin, pakai otak kita sendiri, keyakinan kita sendiri, baru kita buy. Seperti itu guys ya. Nah mungkin itu mas bro, informasi sedikit, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.